Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirr asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Para masyayikh, para tuan guru, para asatiz Majelis Sunan Al-Mustafa yang tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah halaqah Sunan Al-Mustafa yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Di dalam Al-Qur'an pada surat yang sangat masyhur sekali, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ingatan kepada kita bersama, yaitu tentang masa. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Kalimat masa ini, wal asri, itu bisa banyak hal yang dapat kita renungkan, ibrah yang dapat kita ambil dari perjalanan masa itu, termasuk dari perjalanan masa silam. Masa silam memang dia tak mungkin kembali lagi, karena dia sudah berlalu. Tapi yang namanya kehidupan, dia akan tetap sama, tapi situasi dan kondisi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan pada ayat yang lain, fa'tabiru ya ulil absar, hendaklah kamu semua mengambil i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki akal. I'tibar bisa diambil dari manapun, termasuk tadi dari perjalanan masa itu. Dan kita pada malam hari ini insyaallah akan mengisahkan tentang perihal ulama-ulama kita di masa lampau. Kenapa kita perlu membaca, perlu mengingat, kemudian mengisahkan ulama masa lampau? Pertama, kalam dari Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat, membaca orang-orang saleh, riwayat orang-orang saleh, nama orang-orang saleh di masa lampau, niscaya itu akan membuat turunnya rahmat. Kenapa rahmat bisa turun? Karena orang-orang saleh di masa lampau, tentu mereka ialah orang yang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Berbeda mungkin suasana dengan kita hari ini. Orang-orang dulu dekat kepada Allah itu luar biasa, sampai ada istilahnya khawariqul adah. Beberapa hal yang diberikan Allah kepada mereka sebagai tanda kesalehan itu. Ada istilahnya karamah dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa kita membaca kisah ulama kita dulu, menakib riwayat mereka di masa lampau? Maka ibaratnya kita hari ini menarik busur ke arah belakang. Apabila busur itu semakin ditarik ke belakang, maka dia akan semakin kencang, kemudian kuat melesat menuju arah depan. Maka kita mengenang masa lalu, mengingat masa lalu, mengambil i'tibar untuk kita hari ini. Apalagi ini berkaitan dengan faham keagamaan kita, berkaitan dengan akar kita. Kalau kita ibaratkan kita hari ini yang hidup kemudian bermuamalah, beragama hari ini seperti sebuah batang pohon, maka akarnya itu ialah di mana tempat kita berdiri, paham di mana kita kemudian menetapkan kaki kita di sana. Dan itu salah satu modal untuk istiqomahnya
ialah kembali mengenang bagaimana ulama-ulama kita di masa lampau. Istilah, kalau di kampung istilahnya mengembalikan pinang ke tampuknya, memulangkan sirih ke tangkainya, kembali kepada akar, kembali kepada jati diri kita sebenar-benarnya, mengambil tuah kepada yang menang, mengambil contoh kepada yang sudah. Karena walau bagaimanapun perjalanan agama, maka kita belum dapat melewati apa yang pernah dilewati oleh ulama-ulama kita di masa lampau. Kalau orang dulu belajar berjalan kaki, tak ada niat yang dituju kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di selesai salat mereka selalu mengumandangkan munajat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya engkaulah yang aku maksud dan hanya engkaulah yang aku tuju. Tak ada tujuan lain, tujuan dunia dan lain sebagainya. Orang dulu belajar agama luar biasa. Ada cerita di kampung seorang ulama yang bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nama beliau ialah Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Ini kalau menurut penelitian ahli peneliti, namanya Wan Sagir Abdullah. Beliau ialah manuskrip berjalan dunia Melayu mengatakan bahawa Mahaguru Tarekat Naqsyabandi di Nusantara ini nomor 2 setelah Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Jawi Al-Makki adalah Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Beliau ini luar biasanya bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam sehari semalam, 30 juz. Luar biasa. Padahal dulu tak ada lampu, tak ada yang dituju, bukan untuk diperlombakan dan lain sebagainya. Nah, jadi mengingat ulama dulu itu memulangkan kita kepada jati diri kita. Mengingat ulama dulu membangkitkan himmah dan semangat kita. Mengingat ulama dulu berarti mengingat guru-guru kita. Mengingat guru-guru kita berarti kita menyambungkan rohani dengan guru, menyambungkan rohani dengan guru, niscaya akan membawa kita kepada hulu ilmu pengetahuan, segala macam ilmu pengetahuan, pemberhentian segala ilmu pengetahuan, yaitu penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka judul kita tentang perdebatan ulama kaum tua dan kaum muda. Nah, karena ini sebagaimana yang disinggung oleh buya kita tadi, ada klaim bahawa di masa itulah mulainya muncul istilah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Mulainya ulama-ulama kemudian menerapkan pemahaman Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka ini perlu kita baca, kemudian perlu kita menerangkan bagaimana keadaan sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, para asatiz halaqah Sunan Al-Mustafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permulaan istilah kaum tua dan kaum muda itu dimulai ketika salah seorang ulama Nusantara yang bermukim di Mekah. Nama beliau ialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini nama yang masyhur sekali, karena beliau memperoleh kedudukan sebagai salah satu imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Waktu itu di Mekah, di Masjidil Haram, imamnya 4, imam salat. Kalau dia bermazhab Hanafi, maka imamnya juga bermazhab Hanafi. Kalau dia bermazhab Maliki, imamnya juga bermazhab Maliki. Kalau dia bermazhab Syafi'i, imamnya juga bermazhab Syafi'i. Kalau dia Hambali, imamnya juga Hambali. Dan salah satu imam dalam mazhab Syafi'i di Mekah waktu itu ialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau kebanggaan. Kenapa tidak? Karena beliau terpilih menjadi imam dan khatib. Beliau produktif,
banyak menulis, bahasa Arabnya bagus. Kemudian beliau masyhur. Tidak ada orang Melayu di zaman itu yang kemudian belajar menuntut ilmu ke Mekah Al-Mukarramah jika tidak singgah dalam halaqah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sampai segitunya ungkapan di masa itu. Di tahun 1906, ma'asyiral muslimin, ketika itu muncul beberapa pertanyaan dari golongan muda di Minangkabau. Namanya ialah Dr. Abdullah Ahmad. Beliau ini pendiri sekolah Adabiyah di Kota Padang. Apa di antara pertanyaan itu? Tentang bagaimana hukum rabitah kepada guru. Rabitah kepada guru dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena di zaman itu tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu sudah menjadi semacam hal yang lumrah, pakaian hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Setiap kampung ada surau suluk. Setiap daerah itu ada khalifah-khalifah yang membimbing murid-muridnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Kenapa zikir mesti dibimbing? Karena zikir itu dibagi dua. Satu namanya zikir hasanah. Zikir hasanah, zikir yang biasa dikerjakan secara secara umum. Yang kedua namanya zikir darajah. Jika zikir hasanah untuk meningkatkan, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka zikir darajat ialah untuk menaikkan makam derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia khusus zikir darajah, maka dia mesti talaki, mesti talqin. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Nah, muncul pertanyaan. Karena dalam amal tarikat Naqsyabandiyah, ma'asyiral muslimin, sebelum seorang salik itu bersuluk mengerjakan zikirnya, apakah zikirnya itu ismu zat, kalimat Allah Allah yang dipusatkan pada satu titik, yaitu di hati sanubari, ataukah nama zikir lataif, zikirnya sama, kalimat Allah Allah tak berhuruf, tidak bersuara, yang ditempatkan pada titik-titik yang berjumlah 7. Ada namanya kalab, ada namanya ruh, ada sir, ada khafi, ada akhfa, ada nafsun natiqah, ada kullu jasad. Ataukah zikir nafi isbat, kalimat la ilaha illallah yang jalannya ialah dari pusar sampai ubun-ubun, kemudian jatuh ke bahu kanan, lalu dipukulkan ke dalam hati sanubari sampai ke dalamnya. Ataukah dia zikir wukuf, tidak bersuara, tak berhuruf, tak bersuara, tak ada kalimatnya, hening semata-mata pandangnya itu ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebelum zikir itu dilaksanakan, maka ada amal. Apa amalnya? Yaitu rabitah. Rabitah, menurut penanya, rabitah ini ialah menghadirkan rupa guru. Rupa guru. Dan penanya menanyakan fatwa kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di tahun itu juga beliau menulis buku. Bukunya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Apa judul bukunya? Izharu Zaglil Kazibin fi tashabbuhihim bis-sadiqin. Menjelaskan kerancuan orang para pembohong yang mereka seolah-olah orang yang benar, seperti orang yang benar. Maka diungkaplah dalam kitab itu bahwa rabita sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, maka dia sama seperti dimisalkan atau diumpamakan seperti menyembah guru karena mengingat guru. Nah, walaupun Syekh Ahmad Khatib ini usuli, ya, bila pengarang kitab An-Nafahat ala Syarah Warakat, tapi pada bagian ini beliau malah
seolah-olah mengatakan mengingat sesuatu, menyembah sesuatu. Padahal mengingat sesuatu kan belum bermakna menyembah sesuatu. Menghadap sesuatu bukan berarti menyembah sesuatu. Jika kita bertawassul, berdoa misalnya, datang ke makam Syekh Abdul Ghani Batu Besuri, Syekh Ja'far Pulau Gadang misalnya, atau kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, berdoa menghadap ke kuburan. Nah, menghadap bukan berarti menyembah. Tidak sesederhana itu makna menyembah. Nah, beliau ungkapkan bahwa orang seperti ini, maka dia seolah-olah sudah menyembah guru. Menyembah guru. Kemudian kitab ini tersebar di negeri Minangkabau, bahkan di daerah-daerah yang lain. Nah, inilah yang kemudian membuat perdebatan pertama antara yang tetap memakai rabitah dengan kemudian mereka yang membatalkan rabitah. Nah, itu yang pertama. Maka perdebatan kaum tua dan kaum muda itu dimulai dari masalah rabitah. Nah, ini kemudian berlanjut sampai ada perdebatan-perdebatan. Tapi menariknya ma'asyiral muslimin, ulama-ulama dulu mereka betul-betul kalau ingin bermuzakarah betul-betul datang. Tidak hanya cerita di belakang, tapi ketika diundang datang untuk menyatakan yang hak. Kalau betul itu yang hak, maka nyatakan. Kalau kita salah, maka nanti mengakui kesalahan itu. Nah, terjadi beberapa perdebatan. Nah, kemudian salah satu dari murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kemudian menyokong paham gurunya ialah Syekh Abdul Karim Amarullah di Meninjau. Beliau inilah ayah dari Buya Profesor Hamka. Beliau pun menyokong paham gurunya dan menulis sebuah buku yang judulnya hampir mirip, berjudul Izharu Asatil Mudillin fi tashabbuhihim bil muhtadin. Hampir mirip. Dan kalimat judul ini luar biasa nih. Yang selama ini sudah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad mengamalkan tarikat, maka itu dianggap hanya sebagai orang yang menyerupai saja. Menyerupai orang benar, seolah-olah orang benar, seolah-olah orang yang mendapat petunjuk, padahal tidak. Nah, itu ayah dari Buya Hamka. Nah, bagaimana kemudian pertahanan daripada ulama itu sendiri? Pertama kali ketika Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mendebat, mengkritik rabitah, maka tulisan pertama yang membatalkan tulisan Syekh Ahmad Khatib ialah dari ulama yang kita sebut tadi, Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Irghamu Unufil Muta'annitin fi Inkarihim Rabitatal Wasilin. Meremukkan hidung penantang mereka yang membatalkan rabitah orang-orang yang telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga luar biasa. Nah, di buku berbalas buku. Buku berbalas buku. Jadi perdebatan itu malah membuat mereka itu semakin meningkatkan kadar keilmuan. Yang biasanya tak buka kitab, buka kitab. Yang biasanya tertidur, bangun. Yang biasanya hanya cenderung kepada fikih saja, membahas qaul, mana yang rajih, mana qaul yang mu'tamad, mana yang saz, sekarang sudah beralih membahas bagaimana cara istidlal, membangun hukum itu sendiri. Kan ada juga makna itu. Nah, kemudian buku ini dibantah lagi oleh Syekh Khatib. Judulnya adalah Al-Ayatul Bayinat lil Munsifin. Kemudian buku ini sampai ke Minangkabau, ke dunia Melayu, lalu dibantah lagi oleh Syekh Khatib dengan bukunya ialah Tambihul Awam ala Taghrirat Ba'dil Anam. Nah, sampai di sini perdebatan antara dua ulama ini selesai.
pernah mereka bertemu di Mekah sekitar tahun 1910. Berjumpa mereka di Mekah antara Syekh Ahmad Khatib dengan Syekh Muhammad Sa'ad. Dipertemukan oleh murid Syekh Ahmad Khatib, paman dari Bung Hatta, proklamator Republik Indonesia, yaitu Syekh Arifin Batu Hampar. Pas ketemunya bukan main girang mereka. Tidak nampak seperti dua orang yang berdebat, malah mereka bersahabat seolah-olah kawan lama yang sudah begitu lama tak bersuah. Luar biasa sekali akhlaknya. Nah, sampai di situ. Nah, tapi ada satu episod yang jarang dibaca ma'asyiral muslimin mengenai Syekh Ahmad Khatib ini. Karena beliau pernah membatalkan rabita, maka kalau ada orang yang hanya membaca separuh dari apa yang disampaikan atau diriwayatkan dari Syekh Ahmad Khatib ini, kemudian menyatakan, mengklaim bahawa Syekh Ahmad Khatib itu mutlak membatalkan tarikat, maka tentu itu tak benar, karena Syekh Ahmad Khatib pun bertarikat. Nah, kita akan mungkin minggu nah, membaca buku Fathul Mubin fi ma yata'allaku bi umuriddin. Itu karangan Syekh Ahmad Khatib, mendudukkan bagaimana akidah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian furuk fikihnya, lalu bagaimana posisi beliau dalam bertasawuf, bertarikat. Malah beliau menyarankan seorang murid untuk mentalkinkan zikir dalam buku itu. Beliau memiliki ijazah. Sebagian murid-murid beliau ada di Sumatera Utara, namanya Syekh Muhammad Zain Batubara, bahkan menyebut gurunya ini dengan Al-Allamah As-Sufi. As-Sufi. Nah, tapi kalimat ini dihilangkan. Nah, dihilangkan karena sejarah ini juga bisa menjadi hujjah. Nah, sudah habis segala dalil dikemukakan, maka dicari hujjah lain. Di antaranya ada yang mengklaim sejarah itu sendiri, menjadikan sejarah miliknya. Nah, Al-Allamah As-Sufi. Tarekat Syekh Ahmad Khatib itu tarekatnya khalawatiyah. Khalawatiyah. Dan beliau memiliki buku mengenai ijazah khalawatiyah itu, judulnya ialah Maslakur Raghibin. Maslakur Raghibin fi suluki Tariqi Sayyidil Mursalin. Ada buku ijazahnya khusus itu. Nah, jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini, beliau tidak membatalkan tarikat secara mutlak. Kalau ada yang menyatakan membatalkan tarikat secara mutlak, berarti belum membaca. Nah, belum membaca. Nah, kalau belum membaca, berarti belum tuntas mengetahui bagaimana keadaan Syekh Ahmad Khatib. Kalau belum tuntas mengetahui keadaan Syekh Ahmad Khatib, nah, maka ketika itu, ketika dia mengklaim sesuatu, berarti sudah menyatakan sesuatu yang tak benar tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu dari segi tarikatnya, dari segi tasawuf. Lalu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, beliau seorang faqih. Kita kenal kitab I'anatut Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in, tentang fikih yang masyhur, kitab standar, bahkan sampai menjadi salah satu kitab yang diperlombakan di ajang musabaqah tilawatil Quran. Maka di antara ulama yang menyebarkan kitab I'anatut Talibin, Hasyiah I'anatut Talibin, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena guru beliau itu Sayyid Bakri Syata tak lain ialah murid, ialah guru daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sendiri. Nah, kita kenal kitab I'anatut Talibin, dipelajari di pesantren-pesantren, dibaca. Nah, banyak hal-hal yang unik di dalam kitab itu. Nah, kalau ada orang yang ingin tidak sakit mata seumur hidupnya, di juz 1 halaman 115 misalnya, pas sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mencium tangan dua ibu jarinya, lalu mengucapkan kalimat marhaban bihabibi ya Rasulullah. Nah, sampai kalimat selanjutnya, kemudian diusapkan ke mata, ijazah dari Khidir. Wah, itu dalam Hasyiah I'anatut Talibin.
Ketika orang solat misalnya, ada orang yang solatnya itu bersedekap, ada yang memiringkan ke arah kiri, ke arah hati sanubari, karena letak jantung itu sebelah kiri hati sanubari, yang dalam tarekat disebut dengan latifatul qalbi. Maka di dalam kitab itu disebutkan, jika orang menjaga sesuatu, maka dia meletakkan tangannya di atas sesuatu itu. Maka ada orang solatnya seperti ini. Seperti ini. Nah, banyak hal yang unik. Nah, itu beliau. Dan beliau Syekh Khatib salah satu yang mempopularkan kitab itu. Dari segi akidah. Nah, segi akidah. Biasanya dua hal yang diklaim. Nah, kalau tidak penolakannya terhadap tasawuf, tarekat, yang diklaim yang lain ialah akidahnya. Akidahnya. Nah, akidah Syekh Khatib itu dapat kita baca. Beliau mengajarkan sifat 20. Nah, sifat 20. Bahkan ketika ada orang berhujah misalnya, Tuhan itu di atas langit, dapat ditunjuk dengan jari. Nah, apa alasannya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ke langit dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala di langit, di aras. Nah, maka Syekh Khatib sendiri membantah itu dalam kitab beliau Dau'us Siraj fi Kisah Isra wal Mi'raj. Kata beliau, perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un di aras diceritakan dalam Isra wal Mi'raj, maka itu bukan bermakna itu adalah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah laisa lahu makan, tidak ada baginya tempat, tidak bisa ditetapkan dengan tempat, karena yang bertempat itu ialah makhluk. Nah, jadi jelas ini posisi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, lalu bagaimana perdebatannya lagi, ma'asyiral muslimin? Nah, di Minangkabau itu sendiri kemudian yang cukup banyak berpolemik itu ialah ayah Buya Hamka Haji Rasul. Haji Rasul. Beliau mengkritik orang yang membahas masalah Nur Muhammad. Karena di kampung-kampung ada pengajian mengenai Nur Muhammad, zahir Adam batin Muhammad, Allah tersembunyi. Beliau bantah itu. Judulnya cukup keras. Qati'u riqabil mulhidin fi aqaidil mufsidin. Memotong leher orang-orang yang mulhid, yang sesat. Kemudian beliau juga mengkritik tarekat Naqsyabandiyah pada Rabitah. Tapi ketika kita baca catatan harian beliau yang tersimpan, bahkan disebutkan bahwa beliau sendiri adalah orang tarekat. Tarekatnya ialah Alawiyah dan Hadadiyah, yang diterimanya daripada ayahnya Syekh Amrullah meninjau. Syekh Amrullah menerima dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah di abad 19. Beliau pun bertarekat. Cuma ikhtilafnya itu pada bagian yang tadi, masalah Nur Muhammad, kemudian ikhtilafnya pada masalah Rabita. Sedangkan dalam masalah akidah, beliau tetap Asy'ariyah dan mengarang kitab judulnya ialah Umdatul Anam, menjelaskan tentang kajian sifat 20. Sifat 20. Nah, maka perdebatan ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan ulama-ulama kaum tua dan kaum muda. Kalau kaum tua itu yang usianya sudah tua. Nah, sudah tua. Karena umumnya yang disuruh itu ya sudah tua waktu itu. Sudah tua. Nah, kalau kaum muda yang muda. Perbedaan antara kaum tua dan kaum muda hanya beberapa masalah dari masalah furu' fikih Syafi'iyah saja. Furu' Syafi'iyah, kemudian masalah tadi ikhtilaf masalah Rabitah. Masalah Rabitah. Nah, mengenai furu' Syafi'iyah, misalnya masalah usalli. Memang beberapa kaum muda itu membantah usalli, membid'ahkan usalli. Nah, tapi menariknya, ini menarik sekali.
ketika Haji Rasul, ayah Buya Hamka itu membantah usolli. Nah, judul kitabnya itu Al-Fawaid, Fawaid Aliyah judul kitabnya. Maka seketika Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, gurunya sendiri, menulis kitab Al-Hittatul Mardiyah. Itu membantah pendapat muridnya itu sendiri. Bahkan dikatakan, ini Haji Rasul, ayah Buya Hamka ini pernah membaca kitab Zadul Ma'ad. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam Zadul Ma'ad itu memang disebutkan usolli itu bid'ah. Bid'ah. Nah, ketika Haji Rasul nulis kitab itu dan menyandarkan pendapatnya kepada Ibnu Qayyim, Syekh Ahmad Khatib menyatakan bahwa Ibnu Qayyim beserta gurunya itu pendapatnya tidak bisa diikuti. Bahkan lebih tegas lagi, di luar ahlu sunnah wal jamaah kalimatnya, karena keduanya itu melarang ziarah dan tawassul dan lain sebagainya. Itu ada kitab khususnya. Jadi hal-hal kecil seperti ini, walaupun dia kecil, tentang sejarah, tentang mozaik kehidupan ulama-ulama di masa lampau, itu bisa menjadi hujjah. Bisa menjadi hujjah, terutama bagi mereka yang mungkin menginginkan sesuatu dari tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Nah, perdebatan kaum tua dan kaum muda itu masih dalam ranah ikhtilaf tadi. Syekh Ahmad Khatib dikatakan tidak bertarikat, beliau bertarikat. Haji Rasul dikatakan tidak bertarikat, menolak tarikat, bahkan beliau tarikat Alawiyah dan Hadadiyah, tarikatnya para habaib. Kemudian dikatakan mereka itu bukan Asy'ariyah, tapi keduanya menjalankan atau mengajarkan yang namanya kajian sifat 20. Maka ketika itu dapat kita nyatakan bahwa perdebatan kaum tua dan kaum muda itu bukanlah perdebatan yang kita kenal hari ini. Masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalimat istawa, duduk. Bukan masalah itu. Perdebatan mereka bukan masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, karena memang tidak kita jumpai mereka membicarakan itu. Bukan pula masalah menolak tarikat secara mutlak, tidak, karena mereka pun semua ialah orang-orang bertarikat. Maka ikhtilaf di antara mereka adalah ikhtilaf biasa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ikhtilaf tentang rabita, membayangkan rupa guru, Nah, makna rabita, apa itu rabita? Kasih sayang, hubungan. Sebagai adab, kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah, kalau kita bicara tarekat Naqsyabandiyah, rukunnya itu ada tiga. Nah, ini tarekat yang cukup banyak di dunia Melayu, yang diikuti. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ada di Besilam, kemudian ada di Kampar, daerah-daerah yang lain banyak, ada negeri Seribu Suluk dan lain sebagainya. Dalam tarekat Naqsyabandiyah 3 rukun tarekat itu. Nah, ini kita baca dalam kitab siapa? Kitab kakek Muhammad Hatta. Nah, ada kitabnya khusus. Nah, di dalam itu dikatakan bahwa rukun tarekat itu ada 3. Satu ialah dalam Naqsyabandiyah, satu adalah zikir, yang kedua ialah muraqabah, lalu yang ketiga ialah suhbatus syekh. Suhbatus syekh kemudian inilah yang diijawantahkan dalam yang namanya rabitah. Rabitah namanya. Nah, itu punya kaifiat sendiri. Dan bagaimana? Tapi hakikat rabitah itu bukan hanya hakikat menghadirkan, tapi bagaimana hubungan rohani kita dengan guru yang ini bisa berhulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar hadis musalsal bil musafahah. Man safahani dakhala jannah. Man safahani wa man safahani dakhala jannah. Man safahani, siapa yang bersalam denganku kemudian bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, maka dia masuk surga. Bersalaman saja itu sudah banyak keberkahan, apalagi kemudian mengambil talqin zikir,
hubungan rohani, hubungan kemudian yang mengikat antara satu guru dengan guru yang lainnya sehingga sampai kepada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita tentang kaum tua dan kaum muda yang banyak dikisahkan orang, banyak disebut, tapi kadangkala ada beberapa hal yang mesti kita baca secara betul dan benar. Di antara mereka hal yang lain yang perlu kita pelajari sebagai iktibar dari perdebatan ini. Pertama, bahwa perdebatan antara kaum tua dan kaum muda itu ialah murni perdebatan intelektual, perdebatan ilmu, muzakarah ilmu. Buku dibalas dengan buku, bukan lempar batu sembunyi tangan. Tidak seperti itu. Buku dibalas dengan buku. Kalau diadakan muzakarah, maka ada yang menengahi, maka betul diadakan muzakarah walaupun tidak ada kesimpulannya. Ini kesimpulannya biasanya kalau berbeda itu kan kembali kepada masing-masing biasanya. Nah, maka tapi masing-masing sudah mengemukakan dalil, sudah mengemukakan bagaimana bentuk istidlal dalam memperoleh hasil natijah, maka di sana sudah menunjukkan di mana tempat berpegang mereka. Ketika muzakarah sudah dilakukan, lalu apa lagi? Maka bagaimana menerangkan lampu masing-masing. Kalau betul lampu kita itu terang, maka dia akan dapat mengalahkan lampu-lampu yang lain. Kalau betul kita pada yang hak, maka dia akan dapat mengimbangi hal-hal lain yang mungkin menyeleweng dari kebenaran itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Perdebatan ulama dulu itu melahirkan hal-hal yang positif, mengarang buku, mengarang kitab. Tapi salah satu di antara mereka itu tidak ada yang sampai bertengkar, kemudian tidak tegur sapa, tak ada seperti itu. Ulama Minang dikenal, ada istilahnya, organisasinya itu PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang pimpinannya ialah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dia sering berdebat dengan ayah Buya Hamka Haji Rasul, sampai satu ketika di sebuah masjid diadakan perdebatan yang dihadiri oleh ulama-ulama, oleh masyarakat banyak di Bukit Tinggi. Tapi setelah perdebatan itu apa? Mereka saling dakwah bareng. Karena perdebatan itu perdebatan hanya hal ikhtilaf saja, bukan perdebatan sebagaimana hari ini. Kemudian mereka mampu bersahabat, tidak saling menjatuhkan ketika itu. Nah, itu antara Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan Haji Rasul. Lalu setelah itu Syekh Ahmad Khatib dengan Syekh Muhammad Sa'ad tadi, mereka berangkulan sebagaimana sahabat lama yang tidak berjumpa, lama tidak berjumpa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal positif dari perdebatan ulama-ulama kaum tua dan kaum muda itu ialah bagaimana semangat mereka dalam menggali ilmu pengetahuan tadi. Sebagaimana yang kita sebut, mereka kembali membaca kitab, kemudian kembali mengkaji bagaimana cara beristidlal, mana dalil, mana cara istidlalnya. Bahkan yang menariknya, ma'asyiral muslimin, ketika Syekh Ahmad Khatib, kita balik cerita kepada Syekh Ahmad Khatib, mendebat masalah rabita, memakai satu ayat, kemudian dibalas oleh Syekh Muhammad Sa'ad dengan kitab yang lain mempertahankan masalah rabita. Menariknya, kepiawaian ulama-ulama ini menjadi nampak. Syekh Muhammad Sa'ad membantah dalil Syekh Ahmad Khatib dengan memakai dalil Syekh Ahmad Khatib itu sendiri. Bayangkan, pisau lawan bisa untuk menjadi pertahanan sendiri. Pisau dalam tanda kutip. Ini usul fikih. Sebab Syekh Sa'ad itu, Syekh Muhammad Sa'ad, beliau 2 kali di Mekah, kemudian menjadi murid daripada Mufti Zawawi. Di suraunya beliau mengajarkan bukan lagi kitab-kitab standar kita, Kanzur Raghibin, Syarah Mahli, bukan itu lagi, tapi membahas. Kalau hadis yang beliau bahas di surah itu ialah Fathul Bari,
Kemudian kalau tasawufnya itu ialah Ithaf Sadatil Muttaqin. Kalau fikihnya itu ialah Tuhfatul Muhtaj. Halaqah beliau itu halaqah ulama. Halaqah ulama. Beliau mengajarkan dengan bahasa Arab Ammiyah Mekah. Sampai di kedai itu beliau yang masih tetap berbicara takallumnya itu dengan bahasa Arab Ammiyah Mekah. Nah, kemudian hal lain pada pribadi beliau, beliau itu secara rohani, secara spiritual sangat kuat karena beliau itu mursyid tarekat Naqsyabandi. Pernah beliau didebat orang satu kali, ulama. Sampai 3 hari 3 malam beliau berdiskusi. Hanya istirahatnya pas makan, pas sholat, kemudian tidur sebentar. Suatu ketika beliau terdesak oleh satu pertanyaan. Kemudian beliau masuk kamar. Maka dalam kamar itu seolah-olah banyak orang di dalam kamar itu yang saling muzakarah. Ketika dibuka kamar itu tak ada orang. Nah, beliau sedang berbicara dengan para rohaniyah. Nah, ittisal rohaninya dengan para rohaniyah. Karena guru-guru itu tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ketika ruh itu di dalam jasad, dia terpenjara, ditutup pintu, tak bisa keluar. Tak bisa keluar. Nah, kalau tak makan, kelaparan, loyo, lunglai. Tapi ketika ruh itu keluar dari jasadnya, maka dia menemukan kebebasan. Tidak ada dimensi yang mampu membatasinya. Maka ketika itu mereka, di beliau antara gurunya itu kemudian berdiskusi, tentu di alam ruhnya itu. Kemudian keluar dari kamarnya dan tergambar semua pertanjawaban itu di akal beliau, sehingga beliau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ulama tadi. Nah, itu Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi. Nah, sehingga salah satu ulama Aceh yang sangat terkenal namanya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Nah, beliau menulis dalam kitab Intan Mutiara. Nah, kenapa saya mengambil tarekat Naqsyabandi menurut beliau? Kenapa saya mengambil tarekat Naqsyabandi sedangkan ulama-ulama di Aceh mengambil tarekat Syatariyah? Beliau menjelaskan bahwa beliau telah menelaah perdebatan antara Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dengan Syekh Muhammad Sa'ad Munkah. Maka jangan heran, kata beliau, ketika engkau membaca kitab Syekh Ahmad Khatib, jangan heran, jangan tercengang, jangan terkejut, karena kitab Syekh Ahmad Khatib itu seperti harimau yang sudah dipenggal kepalanya. Sehingga beliau itu suluk ke Batu Besurik kepada Syekh Abdul Ghani Batu Besurik, berkawan berdua dengan Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Maka 2 orang ini pionir ahli debat dengan saya itu. Jika ada kaum muda yang sudah mulai mengkritisi furuk-furuk fikih Syafi'iyah, mereka berdua datang, kesatuan yang utuh antara mereka berdua, saling menganggap guru antara keduanya. Yang satu hafalannya luar biasa, rohaninya kuat, yang satu itu mantiknya yang jalan, mantik, analisanya. Sampai satu ketika diceritakan oleh Profesor Muhibbuddin Wali, satu ketika Syekh Mudawali dengan Syekh Zakaria Labaisati ini, orang Danau Singkara, berjalan dari Bukit Tinggi naik mobil ke Batu Besurik, ingin mengunjungi guru, menziarahi guru Syekh Abdul Ghani, masih hidup waktu itu. Dalam perjalanan sekian lama, dulu jalannya tentu tak sebagus sekarang, tentu lama di perjalanan, mereka berdebat masalah dasi bagi kita tentu hal yang sepele. Sepanjang perjalanan di Bukit Tinggi sampai Batu Besurik, akhirnya dekat Batu Besurik baru muncul keputusan, muncul natijahnya, dapat natijah. Dasi itu boleh kalau dasi itu bukan lagi pakaian resminya orang non-muslim. Nah, ini bukan masalahnya, bukan masalah apa yang dibicarakan. Masalah dasi kan sederhana, tapi bagaimana mereka berhujjah dalam perjalanan. Itu luar biasa sekali. Ulama-ulama dulu. Maka Syekh Mudawali ke Batu Besurik, Syekh Abdul Ghani Batu Besurik. Nah, itu yang kedua tadi, bahwa perdebatan ulama dulu itu membangkitkan himmah untuk ilmu. Mereka kembali mengaji, kembali belajar yang selama ini tidak tahu dengan mustalah hadis misalnya.
Maka mereka kemudian membaca kitab Manzumah Baiquniyah, Syarah Baiquniyah, yang dulunya tidak mendalami usul fikih, maka mereka membaca Syarah Jam'il Jawami' yang dahulunya hirau terhadap dalil-dalil fikih, lalu mereka membuka Majmu' Syarah Muhazzab, karena dalamnya itu lengkap segala dalil. Kemudian dikatakan mana yang pendapat-pendapat yang gharib, mana kemudian pendapat yang dirajihkan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Maka inilah kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal iktibar yang dapat kita ambil dari ulama-ulama kita dulu. Kita ulangi, membaca ulama-ulama dulu, kisah ulama dulu. Pertama ialah untuk menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pendahulu. Orang terdahulu tentu lebih mulia. Dalam Alfiyah disebutkan wahwa bisa bikin jaizun tafdilah. Orang-orang terdahulu memiliki keutamaan karena mereka terdahulu. Kemudian yang kedua, dengan membaca kisah ulama dulu, terbit himmah kita. Himmah kita terbit semangat untuk menuntut ilmu. Maka kalau kita tengok ulama-ulama kita yang sudah tua-tua, kalau mereka mengaji kitab, diselipkan kisah-kisah antara dia dengan gurunya dulu. Dikisahkan bagaimana gurunya dulu. Misalnya Syekh Ais Darusgani belajar sebelum ke Aceh, belajar ke Payakumbuh, bersepeda dari Batu Basurit ke Payakumbuh. Luar biasa. Bersepeda dari Batu Basurit ke Payakumbuh sebelum pergi ke Aceh. Dikisahkan itu sehingga muncul semangat. Kemudian kenapa makam-makam ulama kita, ulama-ulama yang memiliki jasa di tengah masyarakat, yang namanya disebut selalu menjadi buah bibir, kemudian dimakamkan di mihrab masjid atau suraunya, supaya apa? Sebagai syiar, supaya diperkatakan oleh anak-anak muda ketika itu. Lalu anak dengan maknya, mak, makam siapa itu? Mulia sekali. Siapa dia? Nah, itu ulama fulan, Syekh fulan. Beliau belajar ke Mekah dulu, ilmunya luar biasa, sampai ke satu kampung ini paham bagaimana cara membaca la ilaha illallah. Tentu baginya mana nafi, kemudian mana yang isbat dari kalimat la ilaha illallah itu. Sehingga muncul semangat anak tadi, saya ingin juga seperti dia. Maka kita tengok di kampung-kampung, makam ulama itu biasanya di mihrab masjid itu, suraunya itu. Walaupun ada orang mengatakan makbarah dekat masjid itu, maka masjid, solatnya tak sah, ada juga itu. Tapi kalau kita mau baca, selesai oleh kitab yang ditulis oleh Mahmud Said Mamduh, ada kitab beliau khusus mengenai kubur, mengenai kuburan. Maka selesai kalau kita baca kitab mengenai hadis-hadis mengenai kuburan yang beliau karang itu. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan demikian kita hari ini bangkit pula himmah kita, dengan kembali mengenang ulama-ulama kita dulu. Sejarah menjadi hujjah bagi kita, menjadi penyemangat, kemudian menjadi hal yang bisa membalikkan kita kepada jati diri sebenarnya. Sehingga apabila sudah kembali kita kepada jati diri kita, kita dapat tetap istiqomah. Dan istiqomah ini yang sulit. Dalam Al-Quran Allah katakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jikalaulah mereka istiqomah di atas jalan ini, niscaya kami akan berikan kepada mereka minuman yang menyejukkan, yang menyegarkan dahaga. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rasihin, termasuk golongan sawadul a'zam, yang mengikut ulama-ulama kita dulu, yang mengikut segala bentuk keistiqomahan, kemudian ketaatan, kemudian kesolehan, yang mengikut bagaimana dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul mereka tidak berdinding, tidak terhijab dari Allah. Nyata betul bagaimana Allah zahir dia daripada segala yang zahir, di satu sisi batin dari segala yang batin. Dia jauh tidak berantara, dekat dia tidak bersentuhan. Semoga itu dapat kita dapatkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Buya, memaparkan kepada kita tentang kisah yang mungkin di antara kita sering mendengar istilah perdebatan kaum tua dan kaum muda.
Tadi Buya sudah menceritakan itu dengan jelas ya. Nah sekarang masih ada waktu sedikit ya. Di antara kita mungkin ada yang ingin diskusi, kalau bisa jangan lari dari cerita kita. Jika ada yang ingin diskusi, saya rasa saya cukupkan dua dulu, Ustaz Doni dan Abang yang di sana. Abang dulu Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.